Halo guys, welcome back to my channel. Halo Nakos. Bayangin guys, kalian udah buru-buru nih ngegas motor atau mobil kalian, tapi bensinnya tinggal setengah bar. Pas kalian nyampe SPBU Shell atau BP, tapi isinya kosong guys. Pompanya mati, lampunya udah dimatiin, bahkan petugasnya cuma bisa geleng-geleng kepala. Nah, pertanyaannya, kenapa kok bisa kosong? Kok bisa gitu SPBU segede Shell sama BP nggak ngisi ulang lagi bensinnya? Dan kenapa nih tiba-tiba nama Pertamina ikut-ikutan disebut jadi biang keroknya? Nah, di video kali ini gue mau bahas alasan kenapa SPBU Shell sama BP itu bisa kosong berhari-hari. Dan katanya sih Pertamina jadi salah satu biang keroknya. Ya pokoknya kalian tetap standby dan jangan lupa buat subscribe. Langsung aja, yuk kita bahas. Nah, jadi gini guys, sejak akhir Agustus kemarin, beberapa SPBU Shell sama BP di Jakarta, Depok, sampai Surabaya itu dilaporin kosong guys. Bukan sehari doang, ada yang berhari-hari nggak ada stok. Produk premium mereka kayak Shell Super sama BP92 banyak yang nggak tersedia. Alhasil, orang-orang yang biasa ngisi di situ akhirnya balik ke Pertamina. Dan kebayangkan, makin rame tuh antrean di Pertamina. Nah, setelah gue baca-baca, ternyata penyebabnya lumayan ribet sih. Ada beberapa faktor. Pertama, masalah kuota impor. Jadi kan SPBU swasta kayak Shell dan BP nggak bisa seenaknya impor BBM. Pemerintah udah ngatur jatahnya gitu. Nah, tahun ini mekanisme impornya agak ruwet sih. Katanya bikin distribusi mereka tersendat. Penyebab yang kedua, adanya lonjakan permintaan. Banyak orang belakangan ini pindah ke Shell atau BP karena ngerasa bensinnya tuh lebih enteng dan ada juga yang males pakai subsidi. Akhirnya stok mereka cepat habis. Penyebab yang ketiga, ya masalah logistik internal juga. Telat kapal, telat distribusi, ya udah kosong deh. Jadi sebenarnya kombinasi dari banyak faktor itu. Nah, yang agak sedikit panas nih, di media sosial rame banget tuh yang bilang, ini mah ulah Pertamina nggak mau supply ke Shell sama BP biar mereka sepi pelanggan. Bener nggak? Tapi tunggu dulu, dari laporan resmi, pemerintah sebenarnya ngasih jatah impor buat swasta. Bahkan katanya kuotanya malah dinaikin. Terus pemerintah juga nyuruh swasta kalau perlu kolaborasi sama Pertamina biar pasokannya stabil. Jadi kalau bilang Pertamina sengaja nahan, ya belum ada bukti yang kuat. Tapi ya karena Pertamina punya jaringan distribusi yang paling gede, begitu Shell atau BP kosong, otomatis semua orang bakal lari ke Pertamina. Nah, kondisi ini nih yang bikin isu-isu liar makin gampang beredar. Terus ada yang nanya nih, pemerintahnya ngapain? Katanya sih mereka udah panggil perwakilan Shell sama BP, sama Pertamina juga nih buat ngobrol bareng gitu loh. Solusinya, ya disuruh koordinasi lebih baik, manfaatin kuota impor atau kerjasama di lapangan. Jadi intinya masalah ini bukan drama rebutan pompa doang, tapi lebih ke urusan kebijakan impor sama distribusi. Tapi yang jelas, rakyat kecil lagi-lagi yang kena getahnya. Ojol jadi ribet, UMKM yang ngandelin motor buat ngirim barang jadi keteteran. Belum lagi orang-orang yang kerjanya jauh. Mau ngisi full tank, tapi pomnya malah kosong. Jadi ya solusinya harus cepet. Kalau enggak, kepercayaan orang ke SPBU swasta bisa turun. Jadi guys, kekosongan BBM di Shell dan BP kemarin itu kombinasi masalah kuota impor, logistik, sama lonjakan permintaan. Isu Pertamina sengaja bikin mereka sekarat. Sampai sekarang sih belum ada bukti yang akurat. Yang jelas, rakyat harus tahu faktanya biar enggak kebawa gosip liar. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah benar ada permainan besar di balik semua ini? Atau cuma masalah distribusi doang?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin itu aja video gue kali ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih udah subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.